sama izin, Pak Tessa izin, ikut hadir juga nih Pak Tessa, menyimak dengan seksama. Lanjut. Kemudian saksi lagi membahas kemudian saksi saya membahas itu pertama bohong ketika kemudian pada tanggal 4 November berusaha rumahnya dengan 3 kali. Sekarang tidak ada orang menyerahkan kita. Suami dari saksi dari saksi Frendy Chandra dengan saksi Ismail Marzuki dengan menyerahkan uang tunai sebesar 2 miliar rupiah sambil terhadap uang tersebut melalui aplikasi WhatsApp dari saksi Dr. Oki Pratama yang pada intinya menyampaikan ada saksi Reza dari minimal atau minimal dalam pernikahan dari menggunakan uang supaya terdakwa pernikahan dari tidak berlebihan saksi Reza dari serta saksi Dr. Oki Pratama mengatakan bahwa terdakwa kita menjadi akan terus menghujat saksi Reza dari apabila saksi Reza dari tidak bertemu dengan terdakwa pernikahan dari. Kemudian setelah melakukan video call tersebut pada sekira pukul 16.59 WIB, saksi Reza dari mengirimkan pesan WhatsApp kepada saksi Dr. Oki dengan isi pesan, "Ki, kalau malam ini ketemu Niki aja bisa nggak kira-kira sama kamu juga?" Kemudian saksi Dr. Oki Pratama menjawab, "Dia nggak mau ketemu kalau nggak pasti soal yang tadi teh kira-kira dia mengubah pola pikir kita menjadi." Kemudian sekitar pukul 18.14 WIB, saksi Dr. Oki Pratama mengirimkan nomor handphone milik saksi Ismail yang merupakan asisten terdakwa di kita menjadi melalui pesan WhatsApp, dan saksi Dr. Oki Pratama mengirimkan pesan, "Teteh lewat mail ya channelnya." Niki bilang, pasti dulu baru ketemu. Chat aja, dia itu kan penggantinya Niki. Bilang aja mau silaturahmi sama Niki. Kalau sudah selesai semua, kabarin aku dari apa ya ketemunya Niki. Jangan dadakan juga. Kemudian sekitar pukul 20.13 WIB, saksi Reza Gadis melakukan video call dengan saksi Dr. Oki Pratama yang pada intinya saksi Dr. Oki Pratama menyarankan kepada saksi Reza Gadis untuk menemui terdakwa Niki Paniagedi supaya menyelesaikan permasalahan mengenai bodong Islam. Pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 pukul 16.28 WIB, saksi Reza Gadis dengan nomor telepon 0811812206 menelpon melalui aplikasi WhatsApp kepada saksi Dr. Oki Pratama dengan nomor handphone 081250742516, tetapi baru ditanggapi oleh saksi Dr. Oki Pratama sekitar pukul 21.19 WIB dengan jawaban, "Iya teh." Adapun sebelumnya saksi Dr. Oki Pratama menanggapi pesan WhatsApp dari saksi Reza Gadis pada hari yang sama, yaitu sekitar pukul 21.16 WIB. Terdakwa kita mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp dari nomor telepon 085217317386 kepada saksi Dr. Oki Pratama dengan nomor telepon 081260742516 yang mengatakan, "WA GP dong, Reza itu dong buat jajan anaknya, maksudnya anaknya itu aku dong, bukan bensinnya udah banyak ya." Kemudian saksi Dr. Oki Pratama menjawab, "Oke, aku chat." Selanjutnya jam 2.33 WIB, terdakwa kembali mengingatkan saksi Dr. Oki Pratama dengan mengirimkan pesan, "Hahaha, si Ul sudah balas dong." Kemudian sekira pukul 23.34 WIB, terdakwa kembali membalas, "Tadi pusing lagi si Reza, syukurin." Selanjutnya jam 23.35, saksi Oki Pratama mengirimkan catatan layar percakapan WhatsApp antara saksi Oki dengan saksi Reza berikut dengan pesan "gak balas." Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 November 2024 sekira pukul 19.57 WIB, saksi Dr. Oki Pratama mengirimkan catatan layar percakapan antara saksi Dr. Oki Pratama dengan saksi Reza Gadis yang membuat percakapan saksi Reza Gadis mengajak saksi Dr. Oki Pratama untuk bertemu di rumah saksi Oki Pratama pada terdakwa Niki Paniagedi.
Atas pesan tersebut, terdakwa Nikita Mirzani menanyakan tujuan dari saksi Reza Gadis mengajak bertemu di rumah saksi Dr. Oki. Kemudian saksi Dr. Oki membalas, foto sama aku biasa aman, kalau dia aman mungkin ya bagaimana caranya dia aman. Kan dari dokter, kemudian terdakwa Nikita Mirzani membalas, kalau mau aman, aman dulu yang namanya Nikita Mirzani. Alasan jangan posting apa? Iya nanti dibilangin aku yang sutradara dirinya. Lebih baik gak usah ketemu aja kali ya, bilang aja karena aku suruh share aja kali ya, bawa aja nama aku. Kemudian sekitar pukul 20.00 saksi Oki pertama membalas, aku cek gini aja ya teh, tapi aku izin sama Nikita dulu karena Nikita itu gengnya si Ono, jadi aku takut Nikita mati, aku karena bilangnya belain Ono itu aja ya. Kemudian terdakwa Nikita membalas oke. Hal tersebut saksi Dr. Oki Pratama mengirim tanggapan layar kesempatan antara saksi Dr. Oki Pratama dengan saksi Reza Gadis dan mengirimkan pesan, iya awalnya begitu ketemu Niki, tapi harus cek-in dulu. Kemudian terdakwa kita menjawab, aku kan mau duitnya aja. Lalu saksi Oki menjawab, duit tutup mulut beda duit buat gak ganggu, ke depan beda karena ngejar tahunan. Udah aku kenalin dia sama Kak Il, dia mau cek Kak Il sekarang. Kemudian sekitar pukul 21 melalui aplikasi WhatsApp dari saksi Dr. Oki Pratama yang pada intinya menyampaikan ada saksi Reza Gadis minimal atau minimal baru terdakwa Nikita Mirzani menggunakan uang supaya terdakwa Nikita Mirzani tidak berlebihan saksi Reza Gadis. Serta saksi Dr. Oki Pratama mengatakan bahwa terdakwa Nikita Mirzani akan terus menghujat saksi Reza Gadis apabila saksi Reza Gadis tidak bertemu dengan terdakwa Nikita Mirzani. Kemudian setelah melakukan video call tersebut, pada sekira pukul 16.59 WIB, saksi Reza Gadis mengirimkan pesan WhatsApp kepada saksi Dr. Oki dengan isi pesan, Ki kalau malam ini ketemu Niki aja bisa nggak kira-kira sama kamu juga. Kemudian saksi Dr. Oki Pratama menjawab, dia nggak mau ketemu kalau nggak pasti soal yang tadi teh kira-kira dia mengubah pola pikir Nikita Mirzani. Kemudian sekitar pukul 18.14 WIB, saksi Dr. Oki Pratama mengirimkan nomor handphone milik saksi Ismail yang merupakan asisten terdakwa Nikita Mirzani melalui nomor WhatsApp, dan saksi Dr. Oki Pratama mengirimkan pesan, teteh lewat Mail ya channelnya, Niki bilang pasti dulu baru ketemu. Chat aja, dia itu kan penggantinya Niki, bilang aja mau silaturahmi sama Niki. Kalau sudah selesai semua, kabarin aku dari apa ya ketemunya Niki, jangan dadakan juga. Kemudian sekira pukul 20.13 WIB, saksi Reza Gadis melakukan video call dengan saksi Dr. Oki Pratama yang pada intinya saksi Dr. Oki Pratama menyarankan kepada saksi Reza Gadis untuk menemui terdakwa Nikita Mirzani supaya menyelesaikan permasalahan mengenai bodong judicial. Pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 saat pukul 16.28 WIB, saksi Reza Gadis dengan nomor handphone 081181222067 menelpon melalui aplikasi WhatsApp kepada saksi Dr. Oki Pratama dengan nomor handphone 0812267425516, tetapi baru ditanggapi oleh saksi Dr. Oki Pratama sekitar pukul 21.19 WIB dengan jawaban, iya teh, adapun sebelumnya saksi Dr. Oki Pratama menanggapi pesan WhatsApp dari saksi Reza Gadis pada hari yang sama, yaitu sekitar pukul 21.16 WIB. Terdakwa Nikita mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp dari nomor telepon 085217317386 kepada saksi Dr. Oki Pratama dengan nomor telepon 081260742516 yang mengatakan, dok, Reza itu dok buat jajan anakmu, maksudnya anakmu itu aku dok, bukan duitnya udah banyak ya. Kemudian saksi Dr. Oki Pratama menjawab, oke aku cek. Selanjutnya jam 2.33 WIB, terdakwa kembali mengingatkan saksi Dr. Oki Pratama dengan mengirimkan pesan, kakak si U sudah balas dong. Kemudian sekira pukul 23.34 WIB, terdakwa kembali membalas, tadi pusing lagi si Reza syukurin. Selanjutnya jam 23.35, saksi Oki Pratama mengirimkan tanggapan layar percakapan WhatsApp antara saksi Oki dengan saksi Reza berikut dengan pesan gak balas.
bahwa selanjutnya pada tanggal 13 November 2024 sekira pukul 19.57 WIB, saksi Dr. Oki Pratama mengirimkan catatan layar percakapan antara saksi Dr. Oki Pratama dengan saksi Reza Gladys yang membuat percakapan saksi Reza Gladys mengajak saksi Dr. Oki Pratama untuk bertemu di rumah saksi Oki Pratama pada terdakwa Nikita Mirzani. Atas pesan tersebut, terdakwa Nikita Mirzani menanyakan tujuan dari saksi Reza Gladys mengajak bertemu di rumah saksi Dr. Oki. Kemudian saksi Dr. Oki membalas, foto sama aku biasa aman, kalau dia aman mungkin ya bagaimana caranya biar aman. Kan dari dokter, kemudian terdakwa Nikita Mirzani membalas, kalau mau aman, aman dulu yang namanya Nikita Mirzani. Alasan jangan posting apa, iya nanti dibilangin aku yang suka dengan dirinya. Lebih baik gak usah ketemu aja kali ya, bilang aja karena aku suruh share aja kali ya, bawa aja sama aku. Kemudian sekitar pukul 20.00 saksi Oki Pratama membalas, aku cek gini aja ya teh, tapi aku izin sama Nikita dulu karena Nikita itu gengnya si Ono, jadi aku takut Nikita mati, aku karena bilangnya belain Ono, itu aja ya. Kemudian terdakwa Nikita membalas oke. Hal tersebut saksi Dr. Oki Pratama mengirim catatan layar percakapan antara saksi Dr. Oki Pratama dengan saksi Reza Gladys dan mengirimkan pesan, iya awal-awalnya begitu ketemu Niki, tapi harus check-in dulu. Kemudian terdakwa Nikita menjawab, aku kan mau duitnya aja. Lalu saksi Oki menjawab, duit tutup mulut beda duit buat gak ganggu, ke depan beda karena kerja tahunan. Udah aku kenalin dia sama Kak Il, dia mau cek Kak Il sekarang. Kemudian sekitar pukul 21. Kenapa nggak diungkap tapi dokter cuekin? Kenapa kok nggak diungkap itu? Banyak Itu, sekali. jadi banyak banget. Jadi kalau dokter bilang loh, kalau misalnya kamu saya bilang juta suap, kenapa emang? Kan kamu juga pengen menyuap dokter. Dan iya kamu iyakan. Pada setelah itu kan dokter cuekin. Kok jadi tantrum? Aneh deh. Berarti sempat ada indikasi memberikan. Ada banget dan itu dicek ada. Makanya pada saat penyidik memeriksa bilang dokter merasa nggak ini akan dijebak. Saya baru sadar akan dijebak setelah saya berpikir lebih runtun. Oh ternyata saya ingin dijebak. Jadi kalau dalam hukum itu, dalam hukum pidana itu bicara tentang alat bukti. Ya. Ini kan pasalnya itu ada pengancaman, ada pemerasan, ada TPPU. Buktikan itu. Selama itu tidak bisa dibuktikan, ini kita saya yakin bisa bebas. Kalau dokter sendiri yakin nggak ada bukti-bukti yang dimiliki untuk mengarah ke Tenang aja, santai aja, nggak akan ada. Kalaupun misalnya ada dari awal dokter sudah dijadikan tersangka atau sebenarnya kan mungkin berdiri di sini. Sebenarnya doktif ini dari awal itu kami sampaikan, kalau misalnya doktif menerima, misalnya ada hadiah, ada menerima hasil dari kejahatan itu, atau dia yang merancang dengan dokter Oki, mungkin itu statusnya bukan lagi saksi Betul. di Kan nggak mungkin Polda. jadi saksi. Faktanya sampai hari ini kan polisi tidak menemukan dua alat bukti yang sah. Tidak Kuat. menemukan apa. Iya. Tapi dipaksakan oleh Anus itu untuk menjadi tersangka. Iya, jadi begitu. Kita ketawain aja. Kalau saya sih gini Pak, kita sebagai pengacara harus memberikan nasihat hukum kepada kliennya benar itu di mata hukum. Sesuai dengan undang advokat, penasehat hukum, bukan penyidik. Mendahului penyidik menyatakan orang jadikan tersangka. Sudah melampaui kewenangan dia sebagai advokat dan juga Tapi kata-kata undang-undang alpukat kayaknya dia pakai. tidak ada. Undang advokat itu memberikan nasihat hukum kepada klien, bukan mengintervensi polisi atau melampaui undang-undang kepolisian. terima kasih. Clear ya? Terima kasih.